Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan dalam pembacaan dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu dalam kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-33. Jadi sekali lagi, kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-33. Dengan perikop, Paulus tidak membersihkan diri. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah merampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam perjuangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemudahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Asia. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak memiliki sesuatu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat mendedahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berdiri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disusah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karang kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berdiri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat
Jika ada orang bersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dan Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang telah membaca firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, di minggu-minggu ini kita melihat bacaan-bacaan firman Tuhan berarah kepada para pemimpin, para pelayan Tuhan yang memang kita tahu dalam persiapan kepemimpinan apa yang sudah terpilih di jemaat dan wilayah, dan nantinya di sinode nanti, di tingkat sinode, semua berkaitan dengan panggilan. Karena sebenarnya kalau kita hanya berbicara tentang profesi itu beda, ya. Kalau panggilan itu memang betul-betul dari hati seseorang. Karena sebenarnya kalau kita mau melihat baik itu di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, hanya dua hal ya yang paling utama. Kalau ada hari, jadi dia berbicara hari, pasti di situ ada hati. Di setiap hari hati itu harus diperbaiki. Di setiap hari itu ada hati yang memuliakan Allah. Ada banyak contoh-contoh yang kita lihat. Misalnya ketika Mazmur mengatakan, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Misalnya di perjanjian baru dikatakan, jika engkau mendengarkan firman Tuhan di Ibrani, jangan keraskan hatimu. Jadi hari dan hati itu adalah dua hal yang sangat berkaitan, tidak boleh dipisahkan. Dan itu sebetulnya yang dipraktekkan oleh Paulus dengan gaya kepemimpinan, kepelayanannya. Jadi kita tahu bahwa Rasul Paulus ini, saudara, semua tulisan kitabnya adalah kitab penggembalaan. Karena dia mau melakukan itu dalam pendekatan dirinya sebagai doulos. Sebagai doulos itu berarti seorang hamba yang mengkategorikan dirinya bodoh dalam pandangan orang-orang pintar, ya. Tetapi menurut dia yang penting Tuhan itu dimuliakan, itu kuncinya. Selalu sasaran pelayanannya adalah seperti itu, meskipun agak bertentangan dan sangat bertentangan ketika dia belum dipanggil. Ya, pada saat dia masih hidup dengan gaya sebagai seorang Saulus dalam kehidupan kesehariannya dengan moto kepentingan pribadi di atas segalanya, dengan kehidupan yang tidak dilandasi oleh perkataan firman, tapi oleh perkataan hokmah dalam bahasa-bahasa gnostik yang dia gunakan, karena memang dia hebat dalam hal ini. Kita tahu Rasul Paulus ini sebelum dia bertobat, sebelum dia menjadi Paulus, dia seorang Saulus, dia memiliki banyak sekali kelebihan. Dia memiliki pengetahuan gnostik yang sangat hebat. Dia menguasai Taurat sekitar 460 sekian Taurat itu dikuasai sepenuhnya oleh Rasul Paulus, sehingga memang dia disanjung, ya. Dia sangat terhormat dari segi hikmat duniawi. Nah, itu sebabnya ketika kita lihat pelayanan-pelayanan yang dia lakukan ketika dia dipanggil, bukan ketika dia ada dalam profesi sebelumnya, tapi dia dipanggil sebagai pelayan, sebagai hamba, sebagai doulos, memang sangat berbeda. Hal-hal yang dia utarakan, yang dia sampaikan, selalu dia mau sampaikan berkaitan dengan panggilannya, panggilan dari Allah untuk dia yang telah mengubah hatinya, yang telah meracik hatinya dari hati yang jahat, dari hati yang angkuh, dari hati yang egois, dari hati yang serakah, untuk menjadi hati yang memiliki kasih yang dianugerahkan oleh Yesus.
Karenanya kalau kita baca seluruh tulisan kitab-kitab dari Rasul Paulus selalu dimulai dengan yang sudah diikuti oleh gereja kita. Kalau di akhir ibadah, di awal ibadah khotbah dan salam, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kamu. Kiranya pertolongan dari Tuhan bersama dengan kami. Kan ibadah kita khotbah salam begitu, mengundang pertolongan Tuhan supaya apapun yang kita lakukan dalam ibadah ini karena Tuhan menolong, karena Dia ada. Khotbah salam itu mengundang kehadiran Tuhan. Dan kalau Dia ada, kita percaya ada berkat yang tersedia bagi kita yang menikmatinya. Dan kalau sudah selesai dalam pelayanan dari Rasul Paulus, dia juga akan mengakhiri dengan kata-kata berkat itu, kata-kata penyemangat, kata-kata iman, bahasa-bahasa Injil yang dia utarakan sehingga semua jemaat yang dilayaninya boleh mendapatkan berkat dari ucapan-ucapannya atau dari kata-katanya. Dan kita tahu saudara, kata-kata itu adalah doa kita. Memperkatakan hal-hal yang mendatangkan berkat akan juga menghadirkan berkat bagi kita. Kalau kita memperkatakan hal-hal buruk, kata-kata negatif, itu yang akan mempengaruhi kita. Itu akan merusak pikiran dan hati kita. Itu akan mengubah yang baik dalam diri kita karena pikiran yang negatif itu. Jadi memang tabiat yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia diubahkan luar biasa, saudara. Ketika dia dipulihkan oleh Tuhan, lalu dia dipanggil sebagai hamba. Dia melepaskan profesi hebatnya. Dia melepaskan keagungan oleh dunia selama ini yang mengangkat Saulus dalam kehebatannya itu. Sehingga bayangkan dia minta surat membunuh orang-orang Kristen, tapi diizinkan, saudara, karena dia punya wibawa dari segi gnostik itu. Gnostik itu sangat menghargai, dihormati. Kalau orang memiliki gnostik, dia punya pengaruh hebat. Tapi ketika dia menjadi milik Kristus, dia anggap semua itu sebagai sampah. Itu menurut Paulus. Dia anggap itu semua ternyata tidak ada artinya. Yang berarti adalah ketika dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika dia melayani Tuhan dengan hatinya, maka itu yang menghadirkan berkat. Dan itu yang menjadikan orang-orang diberkati. Bukan karena profesi sebelumnya yang memang orang lain bilang dia mempunyai sekali dari segi itu. Ya, kesombongan. Ya, kalau kita memiliki profesi dalam kerendahan, kita syukuri, kita hargai, itu adalah anugerah Tuhan. Ya, itu tentu berbeda. Kalau dia kan sebelumnya dia merasa itu tertinggi, malah dia bilang itu lebih hebat daripada Tuhan. Ketuhanan dari Tuhan dia tandingi dengan kehebatan gnostik. Tetapi ketika dia sadar, ketika dia bertobat, ketika dia menjadi dulos, yang ia lakukan adalah hal-hal yang bertentangan dengan semua yang sudah terjadi dalam hidupnya. Tidak heran, saudara, kalau kita lihat dalam bacaan ini, sebelumnya dia memberikan pendapat tentang dirinya. Ini kesaksian Paulus ya dalam pelayanannya. Ketika dia datang di kota Korintus yang memang dipenuhi ada begitu banyak rasul-rasul palsu, memang sulit, saudara, untuk dilihat. Kalau dia menyampaikan firman, kelihatannya bagus, kedengarannya enak, tapi sesungguhnya dia tidak memiliki hati sebagai rasul, karena dia mementingkan uang misalnya, dia mementingkan harta misalnya daripada pelayanan itu. Dia bilang akan nampak, akan terlihat siapa yang memiliki integritas sebagai seorang hamba, siapa yang memiliki komitmen sebagai milik Tuhan, hamba Tuhan yang melayani. Dan mereka yang berpura-pura, mereka yang memakai topeng, mereka yang bersandiwara, mereka yang bukan asli, mereka palsu, tapi mereka menyamar seperti malaikat terang. Nah, ini dihadapkan dalam situasi Korintus. Karena itu saudara-saudara, dia tidak membebani mereka, karena kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, dia misalnya itu kan berkumpul orang-orang yang memiliki harta banyak, di situ ada orang-orang Makedonia. Karena itu Rasul Paulus mengambil dari itu, karena itu memang untuk pekerjaan pelayanan, mereka bagikan itu kepadanya. Dan karena dia cepat-cepat mau ke Korintus, dia
sini ya. Mungkin saudara kaget tuh, dia kutip darah kok doi bagaimana? Maksudnya karena dia mau cepat-cepat untuk pergi ke Korintus, karena dulu kan saudara tidak seperti situasi sekarang. Transportasi itu begitu kurang. Lebih banyak Paulus berjalan kalau di kota Turki dan seterusnya yang sekarang ini sebenarnya adalah tempat pelayanan Paulus di 7 jemaat di Asia. Dia cuma berjalan, saudara. Karena itu kalau ke Korintus dia harus naik kapal, dia harus cepat-cepat. Semua harus dipersiapkan secara matang karena dia tidak mau menyusahkan dan merepotkan jemaat yang dipenuhi dengan kepalsuan para nabi palsu atau rasul palsu. Kalau dia mau datang bikin tekanan baru ke orang, itu akan jadi berbeda. Ya. Jadi kalau hamba Tuhan dituntun oleh hikmat Tuhan, dia berjalan dalam panduan Tuhan, maka itulah pelayanan dulos, ya, pelayanan dulos. Jadi Paulus membandingkan di sini bahwa kalau orang memang sungguh-sungguh melayani Tuhan, dia akan tetap bergembira meskipun ada banyak tekanan. Dia ceritakan di sini begitu banyak tekanan yang dia alami. Apakah dia dalam penjara? Apakah dia terombang-ambing di tengah laut? Apakah dia ada orang-orang tertentu, orang-orang jahat, orang-orang dari yang di sekitarnya yang mau merampok dia? Begitu banyak tekanan yang dia alami, tetapi dia mau lakukan semua itu bukan untuk dia dimegahkan. Dia selalu ingin Injil itu dibagikan dengan murni. Ya. Injil itu, berita sukacita itu, berita damai sejahtera itu diterima oleh umat, oleh jemaat di hati mereka, supaya tidak ada pertentangan di hati mereka tentang Injil itu. Karena Injil itu kekuatan menurut Rasul Paulus, dan kekuatan itu ia bagikan kepada jemaat meskipun kadang dia menjadi lemah oleh karena tekanan-tekanan di sekitarnya. Dia juga kan manusia biasa, saudara. Tapi dia tidak pernah mengatakan saya akan kembali ke profesi saya sebelumnya. Karena profesi saya sebelumnya saya diagung-agungkan, saya dibanggakan, saya dimuliakan, saya dikelilingi oleh segala bentuk keemasan. Tidak. Dia tetap lakukan ini karena dia mau Yesus Kristus itu dipuji sampai selama-lamanya. Ayat 31 ya. Supaya Yesus itu dipuji untuk selama-lamanya. Bukan makan puji, bukan orang yang puji diri, bukan orang dengan segala keangkuhan diri, tapi Tuhan dengan segala kemuliaan dan keagungannya. Kita berdoa saudara-saudara supaya gereja kita memiliki pemimpin-pemimpin yang rendah hati. Kita berdoa supaya jangan konspirasi jahat yang terjadi. Kalaupun itu terjadi, jangan itu yang berkuasa. Kita minta supaya hati kita semua sebagai hati dulos, karena ini kan bukan hanya berbicara tentang Rasul, kita semua adalah milik Kristus. Kita semua yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki hati yang selalu mau berdoa untuk gereja kita, untuk kehidupan kita, tetapi juga untuk gereja sebagai pribadi. Karena kita juga adalah gereja. Kita bukan hanya berbicara tentang gedung, tetapi pribadi kita adalah gereja. Kita dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil dari mana? Dipanggil dari kegelapan masuk ke dalam terang Tuhan. Itulah eklesia, itulah iglesia, ya, yang seringkali kita sebut sebagai gereja. Gereja itu dipanggil oleh Tuhan masuk dalam terang Tuhan, supaya dituntun dan dipandu oleh Tuhan. Bukan masuk dalam gereja menggelapkan gereja, masuk dalam gereja tidak jadi terang tapi jadi gelap di dalam gereja. Gereja tidak lagi gereja yang sesungguhnya. Ini yang kita mendoakan. Kita berdoa supaya gereja kita, gereja Masih Injili di Minahasa, adalah gereja yang sesungguhnya. Saya tidak mengatakan selama ini demi bukan gereja, ya, tapi maksudnya ada pribadi-pribadi atau ada oknum-oknum tertentu yang mungkin mau mengganggu ketentraman gereja ini. Tapi kita percaya gereja ini milik Tuhan. Tuhan kepala gereja, pasti dia sanggup menolong gereja ini untuk jadi berkat ke depannya. Bukan karena prioritas untuk memuja diri, bukan karena profesi, tapi karena panggilan sebagai dulos Tuhan, hamba yang melayani, hati hamba yang melayani. Ku tak membawa apapun juga.
terus diperlengkapi untuk melayani Tuhan melalui Injil yang diberitakan maupun seluruh jemaat yang dipakai oleh Tuhan melalui pekerjaan sehari-hari, tapi kita tetap melakukannya untuk Tuhan. Semua kita diberkati sebagai dulosnya Tuhan. Hati kita persembahkan kepada Tuhan, hati kita dipulihkan oleh Tuhan, hati kita disemangati oleh Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara